Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Setiadi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Sekutan Tular. Di sini saya mau membuat podcast dalam mata kuliah Teknik Lobby. Di sini ada narasumber kita yaitu Pak Arif dari PT Pak Internet sebagai manajer di perusahaan ini. Oke, saya sapa dulu narasumber saya. Selamat malam Pak Arif. Malam Mas Taufik. Gimana kabarnya Pak Arif? Mau sehat apa mau buruk? Alhamdulillah. Sehat. Oke, Pak, mohon maaf agak mengganggu waktunya. Di sini saya dapat tugas dari kampus untuk mata kuliah teknik lobby dan negosiasi, Pak Arif. Jadi materinya seputar memang bidangnya Pak Arif ya, atau sehari-hari pekerjaannya Pak Arif lah ya. Di sini ada beberapa pertanyaan sih Pak Arif dari saya mengenai teknik lobby dan negosiasi sih, seperti itu Pak Arif. Mungkin saya mulai saja. Oke, yang pertama, menurut Pak Arif, gimana sih mengenai teknik lobby yang bagus dalam perusahaan ini? Teknik lobby itu biasanya kan kita tergantung lawannya. Kita juga harus melihat juga lawannya, nggak harus langsung dengan lobby. Dari sini kita punya beberapa hal. Yang pertama, kita harus tahu dulu lawan bicara kita mengenai latar belakangnya, apa yang mau kita lobby segala macam. Yang kedua, kita akan membuat dia sebagaimana mungkin jadikan teman, bukan jadi sebagai teman. Jadi pada saat kita ngelobi, kalau sama teman kan lebih enak dibanding kalau sama customer. Kayak gitu. Nah, paling kayak gitu. Biar gak kaku ya, jadi Biar gak kaku, biar jadi gak akrab ya. Oke, masuk sih Pak Arif. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak Arif. Kalau negosiasi sendiri tuh kira-kira penting gak sih buat keberhasilan perusahaan? Negosiasi penting karena ya di perusahaan ini kan semua perusahaan di Indonesia ya, di dunia itu kan pasti pakai partner atau vendor. Nah itu kita harus negosiasi dengan mereka nih, terkait masalah vendor, apa yang kita perluin, kita ingin gitu. Jadi nanti pada saat tim yang di lapangan butuh ini kan yang di atas yang harus nego untuk ke sisi partner. Oke, jadi di lapangan tinggal implementasi aja Iya, ya? implementasi. Yang negosiasi dari sisi back office ya? Iya, kayak gitu. Jadi teman-teman yang di lapangan itu ya sudah tinggal kerja, dan perusahaan juga kan dari sisi negosiasi itu satu dapat partner untuk vendor, partner perusahaan, kedua juga kan dapat margin untuk perusahaan dan untuk bayar karyawan. Betul. Jadi sangat penting ya dalam perusahaan intinya. Oke, selanjutnya kira-kira teknik lobby dan negosiasi itu jadi tolak ukur nggak sih dari sebuah keberhasilan perusahaan? Atau mungkin ada cara lain gitu, tolak ukurnya lagi? Tergantung perusahaannya bergeraknya di bidang apa. Tapi kalau misalkan perusahaan itu bergerak di bidang jasa, itu sangat penting. Gitu, dan tolak ukur itu keberhasilannya perusahaan jasa. Kayak gitu. Jadi sangat penting juga dalam tolak ukur teknik lobby dan negosiasi ya. Oke. Harus nggak sih negosiasi ini yang bagaimana supaya kita berhasil itu Pak? Negosiasi ini kita juga kan harus lihat kebutuhan di lapangan sama apa yang kita butuhin itu pasti berkaitan. Kalau untuk negosiasi sama yang tadi saya bilang partner perusahaan atau vendornya perusahaan kan kita bisa tahu nih kebutuhannya apa. Nah nanti kan kalau dari situ kan nggak mungkin satu perusahaan itu ngebangun bisnis yang lain yang nggak harus ini. Nanti kita harus tahu juga ya. Negosiasi itu kan juga kita harus tahu harga modalnya berapa, pasti kan kita ngasih margin ke perusahaan. Gitu. Jadi dia tadi kayak pertanyaan pertama ya Pak. Jadi kita harus jadikan partner itu sebagai teman lah ya. Selanjutnya ada nggak sih cara khusus Pak kira-kira untuk negosiasi itu? Negosiasi nggak sekaligus jadi, butuh proses ya. butuh proses. Negosiasi bisa ketemu sampai 3-5 kali tergantung negosiasi kita kayak gitu. Nah terkadang kalau di satu sisi instansi perusahaan gitu kan, kayak kita di jasa gitu, itu pasti nggak langsung jadi gitu. Nggak ada yang instan. Jadi pada saat negosiasi itu ya
memang harus kita lakuin. Ada step-stepnya sih mungkin Barip dari awal mungkin negosiasi. Step awalnya paling kalau misalkan kayak Perkenalan dulu. perkenalan, kita minta harganya dari mereka. Stepnya nanti kita bahas di manajemen, lalu kita baru negosiasi berapa yang kita terima, kita nunggu feedbacknya dari mereka, kayak gitu terus berjalan. Jadi tektokan ya, Tektokannya saling komunikasi terus ya. Untuk negosiasi itu biar bisa berhasil. Kalau kayak gitu ada nggak sih, teknik lobby itu satu kesatuan nggak sih sebenarnya dengan negosiasi sih? Lobby sama negosiasi sebenarnya satu kesatuan. Kita harus ngelobby dan kita juga harus negosiasi. Lobby di sini kita harus bisa ngelobby ke yang punya perusahaan atau vendornya kita. Negosiasi juga kan memang harus negosiasi berapa deal yang harus kita capai bersama. Supaya terbentuk kerjasama yang baik ya. Jadi sebuah goal yang sama-sama saling menguntungkan lah dari kerjasama tersebut ya. Oke, saya rasa cukup Arif untuk poin-poin yang disebutkan dan pertanyaan tadi. Ini sangat membantu sekali dalam materi kuliah saya dan mungkin bagi teman-teman juga sangat bermanfaat dari materi dari podcast hari ini dengan penjelasan dari Pak Arif narasumber kita. Oke, saya tutup dengan ucapan selamat malam. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya dan narasumber saya. Jadi saya mohon terima kasih sekali Pak Arif atas waktunya. Selamat malam, sampai jumpa.